saya Nyai Fitri, sarjana komputer. Saya sebagai owner generasi kedua dari Pempek Saga Sudi Mampir. Kalau untuk sejarah ya, untuk pertama kali itu sejarahnya Pempek Saga ini dikelola oleh orang tua saya yang dikembangkan sekarang hingga saat ini itu baru diteruskan sama anak-anak. Kalau untuk dulu saya tidak melihat secara langsung untuk kejadian yang dilihat oleh yang dilalui oleh orang tua saya, tapi saya mendengar setidaknya sedikit banyaknya bahwa mereka merintis ini memang dari nol, dari yang memang jualannya pakai bakul, keliling ke sana kemari, pakai gerobak, dan akhirnya punya tempat dan hingga saat ini berkembang. Sebenarnya namanya itu Pempek Sudi Mampir. Dulu sejarahnya Pempek Sudi Mampir itu bersebelahan dengan bioskop Saga. Jadi orang lebih mengiranya itu Pempek Saga, makan yuk kemana, ke Saga, padahal kita itu Pempek Sudi Mampir. Tapi karena setelah penggusuran tempat, karena itu bukan tempat sendiri, akhirnya kita pindah-pindah, orang tetap aja nyebutnya Pempek Saga. Akhirnya kita mengecek bahwa nama Saga itu sudah ada yang mempatenkan atau belum. Kita coba ambil untuk nama Saga itu sendiri dan kita memberi nama, arti dari Saga itu sendiri artinya sanak galo. Jadi disingkat bedolor galo, sanak galo. Jadi Pempek Saga Sudi Mampir. Sebenarnya bukan, sebenarnya Pempek Sudi Mampir aja sebenarnya, tapi karena orang itu lebih kenalnya Saga, akhirnya kita coba cek nama Saga itu tadi, apakah sudah ada yang punya atau sudah ada yang mematenkan atau belum. Ya belum ada, akhirnya kita ambil patenkan, tapi harus memiliki arti saat itu apa Saga itu, kan karena Saga itu sebenarnya bioskop ya. Nah jadi akhirnya kita cari ide-idenya apa itu Saga sanak galo. Betul. Kita pakai ikan gabus, pure gabus aja. Kalau habis bahan baku itu tidak tentu, karena kita ngelihat penjualanan paling banyak yaitu kurang lebih 100 kilo. Kalau memang banyak ya lagi rame, kurang lebihnya 100 kilo lah, bisa kurang, bisa lebih. Tapi kalau memang lagi sepi ya dikondisikan aja. Di sini Pempek Saga Sudi Mampir sesuai namanya pempek, jadi tidak memasuki makanan menu lain, baik itu nasi atau apa makanan khas lain Palembang, jadi hanya pempek aja. Di sini ada yang bakaran, yang bakar itu ada dua jenis, lenggang bakar sama pempek panggang. Kalau orang Palembang biasanya punya pempek tunu ya. Terus ada pempek yang kecil-kecil, itu ada telur, lenjer, adaan, kulit, pista dan keriting. Untuk yang kuah kita ada model sama tekwan. Di luar dari itu ada juga pempek kapal selam sama pempek lenjer besar. Oke, kalau ciri khas itu untuk di pempeknya, terutama lenggang sama panggang ya, kita itu menggunakan pembakarannya menggunakan arang, jadi masih tradisional. Kebanyakan toko-toko pempek yang sudah besar itu mereka sudah modern menggunakan gas. Tapi kami di sini tetap mempertahankan menggunakan arang. Sebenarnya kemarin sempat pro kontra sih antara ibu sama bapak ya. Karena ibu udah ngomong nih sama bapak, yuk kita ganti yang ke gas biar lebih simpel, karena arang ini agak susah dikendalikan. Ketika apinya besar ya itu kalau kita nggak jaga, pempeknya bakal hangus semuanya. Tapi ketika apinya berteman, bersahabat, ya bagus hasilnya. Tapi bapak tetap milih jangan pernah diubah. Tetaplah seperti itu adanya, tetap menggunakan arang karena proses masaknya beda, aroma yang keluar dari daun pisangnya juga beda, matangnya juga beda. Jadi ciri khasnya itu pembuatan untuk lenggang bakar dan pempek panggang itu masih tradisional. Terus yang kedua adalah cukonya. Kental, pedas, manis. Betul, itu juga salah satu ya untuk mengikuti media-media yang disiapkan, baik itu dari media sosial dan lain-lainnya, koran segala macam.
semakin majunya sih kita memang harus tetap mengikuti tren yang ada, karena kalau tidak ya akan tertinggal. Selain mungkin orang bilangnya legend, iya itu untuk orang-orang yang memang tahu perjuangan si Saga ini sendiri. Tapi untuk anak-anak muda, mereka kan lebih memilih tempat yang bisa instagramable, bisa foto-foto yang seperti itu. Di sini ada kolaborasi seperti itu. Misalnya di sini tempat yang di cabang Merdeka dia lebih ke tradisional, lebih ke yang memang mengusut untuk makanan orang ya sekitar 20 tahun ke atas. Memang marketnya si Saga ini sendiri memang jarang nih anak-anak SMA yang makan kayak gitu. Memang lebih orang yang tahu rasa, terus memang mengenal si Saga itu sendiri. Kebanyakan memang ngomong kalau datang ke sini, Mbak, mana Bapak? Mbak, mana Ibu? Berarti memang customer yang lama kayak gitu. Terus kalaupun ada orang yang di umur 20 tahunan, 30 tahun ke atas, selalu kalau bayar ke kasir selalu bilang, "Oh, Mbak, aku dari kecil makan di sini. Aku dulu kecil-kecil diajak bang sama papa aku ke sini." Jadi yang memang tahu perjuangan si Saga itu sendiri sih. Hal unik itu selebgram atau mereka food blogger dari luar negeri. Oh, ada dari Thailand, dari Vietnam. Itu lucu sih, karena mereka mungkin kayak suatu pengalaman baru ya buat mereka untuk makan pempek dikasih cuko, yang kita tuh nggak bisa bahasa Vietnam atau Thailand. Jadi makan nemenin mereka tuh ngepraktekin buat mereka kayak gitu ya. Itu hal unik sih kalau menurut aku ya, karena mereka minta diajarin langsung cara buat lenggang dan mereka mau. Terus kotor-kotoran buat pempek panggang, tangannya mereka mau. Itu sih seru. Saga ini di cabang Merdeka 1, di cabang Demang Lebar Daun 1, tempat pembuatan kita di Jalan Kapten CS 1. Nah, ada satu lagi itu namanya Dapur Saga. Tapi Dapur Saga ini lebih ke mengusut anak sekolah sama anak kuliah tadi. Di Jalan Kamboja sih baru 1 bulan buka, sekalian lah ya promo. Jadi baru buka 1 bulanan. Di sini namanya bukan Pempek Saga Sudi Mampir, tapi Dapur Saga. Kenapa dinamakan Dapur Saga? Itu konsepnya pempek dan resto. Jadi selama buka ini selalu ada orang yang nanya, "Mbak, ada menu nasi tidak? Mbak, ada menu cemilan buat anak-anak tidak?" Nah, jadi saya buka itu di cabang Kamboja, konsepnya Dapur Saga, pempek dan resto. Di sana ada menu nasi-nasian, nasi goreng, mie, bihun, kue tiaw, snack-snack pisang goreng, roti bakar. Untuk kopi-kopian, terus pempeknya juga tetap ada. Pempek Saganya ini sendiri pun tetap ada. Kalau untuk Pempek Saga Sudi Mampir itu buka dari jam 9 pagi sampai 9 malam. Kalau si Dapur Saga itu tadi karena banyak yang request, "Mbak, nggak bisa buka lebih pagi buat sarapan kantor atau mau berangkat pagi nih Mbak," misalnya gitu. Itu bukanya di Dapur Saga jam 7 sampai jam 9. Jadi lebih lengkap sih di sana. Jadi kayak ada sarapan paginya laksan, selimpungan kayak gitu. Di sana bukanya jam 7 pagi sampai 9 malam. Kalau online apa nih? Kayak ojol ya? Ojol. Kalau ojol ada di Grab sama Gojek ada. Kita belum sih kalau e-commerce ya, tapi memang ada beberapa pihak yang pihak ketiga yang tanpa tanpa pengetahuan sih sebenarnya menjual kembali itu. Sebenarnya kita nggak masalah, nggak apa-apa, asal jangan. Tapi pernah kejadian nih, dia pesan pempeknya di kita berapa gitu kan, dia jualnya berapa, kita nggak permasalahan itu, tapi kan harganya tetap sama kita jual. Tapi dia mencampur pempeknya itu, paham nggak sih? Nah, jadi benar, jadi kita ada paketan nih, misalnya satu paket isi 30 kan, dia beli sama kita cuma 20 aja, 10-nya dia masukin pempek lain ke situ yang lebih murah. Nah, itu yang kita nggak bisa kita kontrol dan juga nggak bisa kita kasih dibaikin. Jadi pernah juga sampai aku tahu ada beberapa kemarin yang nakal kayak gitu. Jadi aku bilang, "Mbak, maaf, kita nggak bisa jual ke pihak yang tidak bertanggung jawab yang seperti ini. Karena apa, itu akan menjatuhkan nama kami sendiri nantinya. Padahal bukan kita yang masukin yang seperti itu, dari pihak mereka." Jadi suka kita buat
penjelasan baik dari media sosial yang memang akunnya Pempek Saga itu sendiri, bahwa Pempek Saga tidak menjual melalui baik Tokopedia, itu nggak ada, baik yang e-commerce nggak ada. Benar pihak ketiga yang memang mereka menjual lagi kayak gitu. Jadi hanya pemesanan Pempek Saga hanya melalui ini, akun ini, dan WA ini. Betul. Jadi kalau ada pemesanan di luar norma itu, ya itu bukan tanggung jawab kami apabila ada rasa komplain, ada rusak pempeknya atau apa. Nah, itu bukan di luar tanggung jawab kami. Untuk harga dimulai dari harga 5.000 sampai 35.000. Untuk paketan dari harga 150.000 sampai 500.000. Harapan ke depan buat Pempek Saga, semoga nanti bisa lebih besar lagi, bisa menjadi perwakilan Kota Palembang untuk menjadi ikonnya, lebih maju lagi, lebih sukses, dan tetap konsisten dengan rasa yang ada, bisa menyenangkan hati para tamu-tamu, pembeli juga, memanjakan lidah-lidah para pengunjung baik dari luar kota, luar negeri, gitu.